Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Harmoni PB Talk Show yang kedua ya. Ya, tentunya yang kedua karena yang pertama kemarin kita udah beres ya. Kita kemarin yang pertama ngebahas soal bagaimana PTN. sih gitu ya, apa sih tips trik masuk PTN-PTN. PTN. Nah sekarang itu kita lebih menjurusnya itu kepada detail tentang beasiswa. Nah, sekarang memang usum gitu ya. Nah. Musim gitu, musim. Nah, kalau di yang pertama kan kita ngundang tokoh media langsung ya kan. Jadi apa kasarnya toh gitu. Bukan pelaku, apa sih penggiat? Penggiat gitu ya. Jadi dia sebagai tokoh yang mendapatkan beasiswa gitu kan. Pertama dia punya pengalaman di PTN dan PTS juga. Nah sekarang yang menariknya itu kita kedatangan narasumber yaitu tokoh juga sebagai dosen di fakultas kita juga. Bukan selain beliau juga yang emang di masa akademiknya itu dapat beasiswa, dia juga tahu sistemnya gitu. Jadi dia tuh tahu sistemnya gitu. Orang dalamnya tahu dia gitu. Tahu gimana maksudnya, gimana tahu sistem, gimana maksudnya cara mendapatkan beasiswa? Nah itu cara mendapatkan beasiswa, tips and triknya beliau tahu gitu. Jadi kita mengundang narasumber yang memang dan memang tahu tips dan trik bagaimana cara mendapatkan beasiswa dengan berbagai jalur gitu. Nah sebelum kesana langsung ngebahas kesana, kita harus wawancara dulu nih riwayat pendidikan dan kisah-kisah pengalaman beliau nih pas di jenjang pendidikan SMA sampai mungkin dari dasar ya sampai kuliah, jenjang bangku kuliah. Nah kita dengarkan secara langsung mungkin eksklusif dari kita, mungkin ya langsung dari narasumber. Mungkin langsung ya Pak. Nah di sini langsung ada Pak Herlan ya kan? Iya. Baik nih, langsung aja nih. Sebelum kita langsung to the point, untuk apa sih tips and triknya mendapatkan beasiswa? Nah kita tanya dulu beliau secara eksklusif untuk pengalamannya dulu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana? Groginya gitu. Iya, groginya tadi saya ya. Padahal Kalau di kelas dosen polisi ini mah kita kawan. Berkawan dengan Pak Herlan tuh jarang-jarang. Padahal padahal saya tuh pas di sekolah tahu Pak Herlan udah gak aneh gitu kan. 3 tahun sekarang ketemu lagi jadi mahasiswanya, asalnya dia memang guru saya gitu kan, sekarang jadi mahasiswanya gitu. Guru Cianjur ya? Cianjur pasti bakal aneh nih sama beliau Pak Herlan ya. Ajak ke sini dong. Oke, bisa. Jadi lanjut Pak. Jadi perihal mungkin sebelum kita menanyakan tentang tips and trik beasiswa nih di perguruan tinggi khususnya. Nah, yang pertama itu pengalaman Bapak dulu nih dari riwayat pendidikan dulu, maksudnya dari basic ya, dari awal gitu. Ya dari awal tuh. Tapi kan rata-rata pasti pengen tahu gitu kan dari awalnya gitu. Jadi mending lebih baik dari awal gitu. Jangan di jenjang pendidikan kuliahnya aja gitu. Nah itu lebih menarik lah, lebih bergembira gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa diundang oleh host yang luar biasa. Grogi. Oke ya, saya juga grogi sama ya. Biasa nih. Jadi saya lahir Cianjur pasti saya. Oh asli Cianjur. Sangat keras wangi ya. Pertamanya itu Cianjur. Dan Cempaka. Anak Di Cempaka. Cianjur Selatan berarti ya. Ya, perkenalan saya. Sama sih ya. Perbatasan. Nah, kalau saya SD sampai SMP Cempaka. Oh iya. Di Cempaka negeri, negeri, sampai satu Cempaka. SD-nya SD M di Karya. Kemudian kalau kuliah saya ke selatan. SMA ya. SMA selatan. Itu SMA satu Sukanegara. Oh iya. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Karena takdir membawa saya di situ. Melaju ke sana. Positif.
di jam UPI ya, S1 saya ekonomi, S2 juga saya di UPI. Saya juga sempat ngambil S2 lagi di UIN. Sekarang saya masih sama statusnya mahasiswa saya. masih mahasiswa tapi ya emang Mahasiswanya berbeda tapi itu mah maksudnya kata barusan kan bapak bilang ya di sini kita jadi kawan berarti sama ya sama mahasiswa gitu kan kalau dari Bedanya saya mahasiswa S3. kita S1 juga lagi proses gitu kan. masih proses. Waktu S1 saya dapat beasiswa PPA. PPA Bahasa prestasi ya. Ya. Saya dulu aktif di organisasi, yang jadi juga lumayan saya cerita juga. Iya betul. Saya dari SMA Negeri Mandala itu ke UPI Bandung, itu kuliah. Kalau direkturnya dibuang itu karena IPK saya itu 3,8, skill 1 yang paling besar 400 dulu. Ada yang paling Enggak terus. 400 IPK-nya yang perempuan untuk orang Garut, yang Garut saya di pendapat nggak bisa 3,8 di sekelas negeri teman-teman emang susah. Tiga kata itu susah kamu IPK apa? Enggak maksudnya rata-rata kan kalau misalkan aku nanya temen gitu kan nanya teman-teman IPK berapa nih 2, berapa gitu nyampe 3 juga harus sih gitu kan susah. Nang kese bahasa itu namanya nang Tapi kese. ini kan lanjut aja ini gokil banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya histori akademik saya seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada tadi dulu beasiswa, saya dapat 2 beasiswa dulu. Kalau sekarang istilahnya PPA ya. Kemudian yang kedua saya dapat beasiswa dari Tauhid. Dari Bandung Agib. Oh, gitu. Jadi dari yayasan gitu. Ya, lembaga zakat. Dulu namanya DPU, DPU Umat. Kalau sekarang namanya DPU. Nah, juga dapat beasiswa dari situ. Tapi kalau di situ beasiswanya sambil kerja. Jadi 3 hari harus kerja di situ. Oh, iya. Sambil karya kita dapat gaji dari situ berupa beasiswa. Jadi Berarti- jadinya berbentuk beasiswa. Jadi sambil mengabdi juga mungkin kan tinggal juga di sana gitu. Gak kos gitu Pak. Dulu Kemudian saya dulu primus ya, primus. dia musola. Iya masalah. Bener itu, bener. Remaja masjid. Ya saya pernah di masjid, ya saya dulu ketua remaja masjid Al-Falak Gerlalu Tengah saya. Gerlong ya di gerlong ya. Di gerlong sih. Masjid Al-Falak, ya saya ketua remaja masjid, saya tinggal di ada ruangan di situ di masjid. Berarti memang benar ya orang tua yang sukses sekarang gitu kan. Ngeri. Zaman dulunya tuh Ngeri. gitu ya, ngeri yang benar-benar yang ngeri itu ngeri Iya. gitu ya. Karena emang apa? Saya juga sebenarnya tadi sempat kaget lah beneran di musola gitu. Ya, Waktu saya tahu, sebenarnya waktu saya S1 pada itu ayah saya nggak tahu bahwa saya dapat kuliah. Karena ayah saya udah mengizinkan untuk awalnya karena ekonomi iya. lagi nggak bagus dulu. Hanya amat pasti dari ibu saya luar biasa. Saya sangat bangga dengan ibu saya. Karena ibu saya yang tahu kalau saya ke Bandung daftar kuliah baru ya pesan ibu saya waktu itu ketika lulus itu saya nggak tahu bahwa saya lulus. Jadi kalau pas mau menghadap saya juga deg-degan dijemput mual juga jatuh atau lain juga ya pesannya itu sing baik beripe gitu. Jadi berjuang kan. berjuang sendiri tuh benar-benar berjuang tanpa sepengetahuan Nah, jadi- jadi bangga aja. Jadi emang ngetik kesimpulan dari yang bisa Pak Erlang barusan sampaikan itu ya memang benar-benar kita tuh awalnya niat dan tekad gitu. Pasti itu harus emang Ya, ada di kemauan. dalam diri itu. Karena emang pasti ada jalan gitu kan. Pasti ada jalan. Contohnya kan barusan di perguruan tinggi itu gak hanya pemerintahan yang memberikan beasiswa itu. Banyak. Iya, jadi asal emang yayasan kita maupun swasta juga kan banyak yang makanya kita lebih niat dan giat kembali gitu kan biar lebih follow up lah mencari gitu, mencari informasi ya. gitu kan. Jadi lebih Kitanya juga aktif gitu. Nah, Itu gitu. akan datang dengan sendirinya mungkin ya. Nah, mungkin lanjut nih masih rame asli ya rame bisa kisah dari seorang pemateri yang beliau itu wah gokil lah bukannya gitu. Seterusnya pas S1 itu Ya, S1 S2 saya di UPI, kemudian
biasa sih kan. Double gitu ya, S2 gitu. Kan double gitu. Kan double kan maksudnya Oh. jadi ya yang namanya cowok itu kan harus Oh, iya. kerja keras kan, Nah. gitu. Tulang punggung keluarga tuh Iya. bener-bener. Berarti di sini kan kita bisa melihat bahwa perjuangan itu tidak mengkhianati hasil bener gitu loh. Iya, emang sih. Nah, apa? Ya, langsung aja kita bahas ke yang tadi kan kita garis bawah ini beasiswa yang tadi kan beliau mendapatkan beasiswa. Iya. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Kan beasiswa itu katanya kan banyak sekarang jenisnya ya, Mas Isal. Oh, Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, enggak. Nah, ya, kebetulan hari ini beliau Pak Herlan itu mengetahui beberapa tips and trik bagaimana caranya kita untuk mendapatkan beasiswa agar kita tidak tidak khawatir untuk kuliah nih dengan Ya. keterlambatan ekonomi atau biaya gitu. Nah, ada tips dan triknya nih dari Pak Herlan. Boleh kita dengarkan silakan. Oke, jadi saya itu sejak 2008 itu bukan merintis, terlibat dalam perintisan. Nah, jadi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Herlan sendiri bahwa beliau itu sudah biasa menangani hal-hal yang terkaitan dengan beasiswa di Fakultas Ekonomi kita yang tercinta ini. Nah, bukan salah satunya. Nah, jadi di sini beliau akan menyampaikan bagaimana dan jenis-jenis beasiswa apa saja yang akan kita bisa dapatkan gitu ya Pak, ketika kita berkuliah gitu, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Boleh disampaikan Pak? Nah, berarti ini langsung pertanyaan. Oh iya, lupa saya. Pertanyaan berarti ini emang banyak dari anak-anak yang emang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu yang memang pertanyaan itu secara kurang lebih itu kebanyakan seperti ini nih. Pak, ini ada 4 pertanyaan yang emang detail banget yang banyak ya siswa dan calon mahasiswa itu ingin diketahui gitu. Apalagi perihal beasiswa. Pertanyaan awal itu apa saja langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa KIP? Oke, KIP ya. Ya. Jadi kalau KIP itu salah satu jenis beasiswa yang ada di Indonesia, termasuk di PB Unsur ini. Ya. Totalnya ada 7 beasiswa, salah satunya adalah KIP. Nah, KIP ini unik karena bukan hanya satu, ada 2 jenis KIP. Ya, satu dia tadi langkah-langkahnya juga beda karena ada 2 jenis ini. Yang pertama ada KIP Kementerian Agama, KIP Kuliah Kemenak. Ya, karena PB ini di bawah binaan Kementerian Agama sehingga dapat kuota KIP kuliah dari Kementerian Agama. Jadi double banyak kuota berarti. Kemarin kuotanya 10 yang dari Kemenak karena tahun pertama kemarin kita berjuang merapat ke kementerian hanya dapat dijamin itu tidak semua perguruan tinggi dapat kita alhamdulillah dapat. Nah, Yang kedua KIP itu ada KIP kuliah aspirasi. kuliah aspirasi. Ini KIP aspirasi. Kalau yang tadi dari Kementerian Agama, kalau ini KIP aspirasi melalui bantuan tanda kutip dia anggota dewan. Oh iya. Ya, jadi melalui jalur anggota dewan itu. Makanya disebut dengan KIP aspirasi. Kuotanya banyak Sekali. banyak sekali. Tahun kemarin saya minta 35 di aspirasi 35, tapi mahasiswa yang mendaftar yang melamar hanya 18 orang. Jadi kuotanya Udah ya. Ternyata ya. Udah gimana itu? Harusnya emang lebih detail dan jelas katanya ya saya berkeinginan teguh pengen kuliah bla bla bla, tapi ya emang perlu banget info kayak gini. Jadi makanya kita ngadain talk show tentang beasiswa itu agar teman-teman itu bisa melek dalam artian lebih detail info tahu tentang beasiswa, jalur beasiswa itu banyak gitu. Soalnya sayang gitu udah dikasih Iya. kalau dipakai. ada data isi pada 35. kalau daftar kan orang tua kita bantu. Nah, pasti banyak ya. Tapi kan di luar sana pasti banyak yang memang menginginkan mungkin yang karena memang mereka itu kurang mencari info dan mencari tahu. Ada hal yang tidak kita sadari. Nah, gitu. Langkahnya dapat KIP itu satu harus daftar dulu di mahasiswa PB. Ya, Daftar dulu di daftar mahasiswa dulu. PB. Jadi yang pertama Daftar. Kalau nggak daftar ya Oh,
Jadi pintu masuknya daftar. Jadi mahasiswa PIP. Setelah daftar tadi melengkapi kelengkapan administrasi, ya biasa hafal atau keterangan gaji orang tua, kemudian rapor dan sebagainya. Terutama kalau ingin lebih mudah lagi punya KIP waktu SMA. Oh, Jadi lebih mudah lagi ya Pak kalau misalnya. Waktu SMA, SMK, MA-nya sudah punya KIP, gitu, pas kesini tinggal melanjutkan itu gampang. Tapi kalau belum bisa diperjuangkan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang belum Tidak punya juga. punya, kan nanti ada misalkan bukan KIP punyaannya, tapi kartu apa istilah PKH, gitu ya, setelah ada program PKH tuh dari pemerintah bisa juga kartu itu dipakai. Jadi tidak terbatas hanya untuk KIP, mungkin Iya. kalau PKH juga bisa. Bisa. Kayak gitu. Berarti kita juga baru tahu ya banyak jalan ini. Iya. Baru tahu ya. Karena angkatan kita kan sekarang kita udah semester berapa ini? Ini udah bukan kolot ya mas. Senior. Kan dia sudah senior. Untung kan sebutin tuanya. Senior miringin. Tapi disebut senior juga jangan senang. Apa? Karena senior ada singkatannya. Apa? Senang bisa orang. Lagi usum itu. Senior bisa diterima. Apa Iya, memang lintas ini. Jadi KIP kan dia daftar KIP, ya. dulu, setelah daftar lebih detailnya nanti setelah daftar ya daftar, kemudian nanti penuhi persyaratan administrasi yang diantaranya itu fotokopi KK, KTP, keterangan penghasilan orang tua, kemudian dan tadi kartu KIP itu atau kartu PKH boleh. Kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya nanti kuotanya misalnya tadi dibalik kuotanya, tapi terus yang daftar lebih dari 35, bisa di sini atau bagaimana? Seleksinya kita kan sebenarnya tadi kalau dari aspirasi 35 dari Kementerian Agama 10 udah 45 tuh 45. yang lebih banyak. Nanti juga sebetulnya minta 60 70 juga bisa, minta 100 juga bisa. Hanya kita mampu nggak merekrut menjaring menyediakan persyaratan karena biasa cepat gitu. Misalkan sebulan harus kumpul gitu. Jadi pas kita nelponin administrasi sebagainya gitu. Nah, waktu yang singkat karena orang mungkin kita dulu tuh misalnya Berarti harus siap sigap juga berarti ya. yang penting personil dari sekarang persiapan. Nah, teman-teman boleh dipersiapkan dari sekarang juga Iya. perihal administrasinya. Kita menyediakan fasilitas yang lebih enak gitu kan, tinggal nonton video gitu kan, buat tahu info beasiswa, apalagi khususnya yang emang siswa yang calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi harus apa ya? Harus Bener update lah gitu, sigap tegap gitu kan, gercep lah gitu. untuk pertanyaan satu sudah cukup kan? Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan keduanya nih ada berapa persen peluang mahasiswa untuk setiap beasiswa dan beasiswa apa yang paling besar kuotanya? Ini pertanyaan kedua Pak. Jadi dari 8 beasiswa itu satu adalah beasiswa tahfidz, yang kedua beasiswa KIP Kementerian Agama, KIP Kementerian Agama, yang ketiga KIP aspirasi, yang keempat beasiswa PPA, yang kelima beasiswa pemerintah provinsi, Jabar Future Leader Scholarship, kemudian yang keenamnya itu ada beasiswa pemerintah daerah, yang ketujuhnya ada KTO Berkembang. Dari 7 itu yang paling banyak kuotanya adalah KIP aspirasi. Yang barusan bahas, Yang barusan tadi. itu banyak berarti kan, nyampe 70 sampai 100 juga kata bapak kan bisa gitu. Yang penting kalian gercep. Jadi cepat itu memang yang jadi sulit ya, goda dasar gitu. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu kira-kira berapa persen peluang mahasiswa yang katanya apa sih? Ada pertanyaan itu berapa persen kira-kira mahasiswa mendapatkan peluang beasiswa gitu? Misalnya kan dari 500 kan nggak mungkin semuanya nih Pak, gitu kan? Maka berapa persen lah kira-kira itu peluang kita untuk bisa mendapatkan beasiswa? Tapi banyak juga ya Pak, itu 7. Dan barusan itu sama Bapak di jalan rapat disebutin yang pertama itu tahfidz. Ya, tahfidz kalau dia tahfidz peluangnya memang 100%. 100%. Yang Kalau tahfidz itu apa berapa dulu? 40 nah, kalau misalkan udah berarti ya kalau misalkan udah hafal berapa juz, sudah 100% peluangnya. oke, maksimal berapa tuh Pak kalau misalkan pengen emang gratis full? Minimal kalau fullnya 30 juta. 30 juta. Oh, maksudnya full bayaran gitu.
Iya, jadi kalau tiga puluh sampai itu akhir. gratis. Gratis. Gratis gitu. Udah sih mending. Memang gimana ya? Suatu apa sih bukan keahlian, apa sih namanya tuh kompetensi gitu yang kita miliki Iya, itu iya. benar-benar akan sia-sia gitu kalau Emang. misalnya ya salah satu Udah. topiknya itu. Gak usah mikir Nah, buat biaya. benar, buat teman-teman yang itu yang benar hafal jadi seorang tahfiz itu bisa ada kesempatan di sini peluangnya besar lagi Dan teman-teman. hanya di Pepi kalau tak gitu. Oh, dan Ya, di hanya di PBI. fakultas Kalau kita gitu ya teman-teman. Ya, soalnya kan kalau fakultas hukum tapi asal nggak jalan gitu. Ya, Pepi ya, Pepi Islam lah. Ekonomi ya, dan kan bisnis kita Islam. basisnya Islam, itu pasti salah satu dorongan. Soalnya kan kita lulus kan harus hafal dulu justru. Iya, itu memang itu apa yang terakhir Iya, itu. teman-teman. Jadi peluang apa sih berapa persen peluang untuk mendapatkan beasiswa itu tergantung dari kitanya sendiri. Apakah kita merasa apa sih perjuangan kita gitu untuk mendapatkan beasiswa itu udah apa sih namanya udah sekeras mungkin, sudah segercep mungkin, belum gitu. Apakah kompetensi kita sudah memenuhi gitu beasiswa itu sendiri gitu. Banyak teman-teman. Iya. Beasiswa itu ada 7 dan memang banyak terkandung kuota-kuotanya kan ya. Ya, 7 itu kuota-kuota masing-masing gitu kan. KIP. Mungkin belajar lagi ke Pertanyaan ketiga. Ini Pak ada pertanyaan bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa PPA ataupun beasiswa dari provinsi ini beda lagi nih KIP sama PPA ya Pak. PPA provinsi. PPA itu pertimbangannya prestasi akademik dan non akademik. Prestasi tertinggi. Ya, jadi prestasi akademik dilihat dari apa? IPK. IPK. IPK-nya jadi prestasi akademik ya, terus di atas 3. Kalau prestasi akademik, kalau prestasi non akademik ikut kejuaraan lomba-lomba minimal 3 kabupaten. Misalkan Pak Isa lomba balap karung tingkat internasional. Nggak jualan ikutan dari mana? Internasional. Jadi kalau non akademik itu lomba-lomba seni budaya olahraga. Itu bisa diajukan untuk dapat PPA. Di akademik PPA itu beasiswa prestasi, prestasinya akademik dan non akademik. Kalau punya prestasi di akademik non akademik itu bisa peluangnya besar mendapat beasiswa PPA. Kalau yang provinsi itu diakses langsung online karena gubernur itu Pak Ridwan Kamil itu dia orangnya sangat digital, Digital, iya. Tahu banget kan? Milenial, Jadi milenial. sekarang semua sistem itu beliau digitalisasi, termasuk pendaftaran beasiswa provinsi. Di unsur tahun kemarin. Langsung aja berbalik. Ya, lanjut. Oke, jadi beasiswa Jabar Leader Scholarship ya, Jabar Future Leader Scholarship atau beasiswa provinsi itu di unsur itu tahun kemarin 2020 itu dari sekian banyak yang daftar secara online ada 5 yang dapat dari makanya kuotanya mungkin kurang Pak Ridwan Kamil itu karena ada revolusi ini anggarannya dialihkan ke COVID gitu, penanganan COVID sehingga beasiswa mungkin dikurangi sehingga yang dapat cuma 5 seunsur. Ada 5 itu 3 orangnya dari PBI. Banyak kota bener-bener banyak kota bener gitu. Kesempatannya apa? Palinter gitu ya. Palinter gitu. Ya, betul. Masuk saya ambil. Oh. Karena itu Salah. terbuka ya, seleksi terbuka kan, mau ya Jawa Barat, seleksi terbuka kita dapat. Ya, yang diupload memang itu diantaranya masalah informasi akademik, informasi akademik dan informasi tentang si mahasiswanya, profil mahasiswanya, mau yang nanti bagus. 3 loh. Maksudnya fakultas di itu kan banyak gitu. Dari 5 fakultas. Dari yang lain 2, dari kita 3 gitu kan. Makanya berbangga banget gitu. Iya, boleh. Karena memang banyak sekali beasiswa yang apa sih namanya itu yang didapatkan gitu kan dari jalur apa yang tadi yang beasiswa Ya, provinsi. banyak. Ya, 3 orang itu udah termasuk banyak sih ya. Soalnya kan tadi sudah Itu tadi banyak kita lah. jelaskan. Ya. 5 gitu, seunit 5, 3 dari kita gitu kan. Nah, Goals banget lah gitu. kalau PPA sama yang Jabar tadi gitu. Oh iya. Selanjutnya ya pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir juga. Nah memang banyak yang mempertanyakan nih perihal beasiswa itu apakah nyampe semua beasiswa itu apakah nyampe
beres. Nah gitu kan. Jadi kita dijelasin nih metode apa beasiswa apa aja. Apa gitu kan yang memang kita itu benar-benar bebas biaya sampai semester akhir gitu. Nah ada juga, cuman berbeda ini. Nggak semua beasiswa mungkin. Ya, nggak semua beasiswa. Untuk lebih jelasnya silakan kita ke Helena. Oke. Pertama, beasiswa tahfidz. Beasiswa tahfidz itu ada 3 kategori. Ada yang full sampai semester 1 sampai 8 kalau 30 juz. Ya. Kalau 15 juz sama 5 juz hanya potongan biaya perkuliahan. Oh iya. Tidak sampai beres ya. Dan tidak full, itu hanya potongannya ada yang 10%, ada yang 50% digantung pada hafalannya. Kalau ingin full dari 1 sampai 8 harus hafal 30 juz. 30 aja, nggak usah 40-50. Karena masih jumlahnya. 30 juz bukan 30. Ada masa kasih duitnya. Tapi insya Allah nggak bisa 1 juz. Itu yang tahfidz. Yang kedua yang KIP, baik yang aspirasi maupun yang Kemenak ini full dari semester 1 sampai 8 ditanggung gratis, gak bayar kuliah. Per semester dapat sekitar 6.600.000. Ya itu masuk untuk biaya perkuliahan ya semuanya. Nanti orang tua nggak usah bayar. Dananya itu memang masuk ke rekening mahasiswa, tapi dikelola oleh pengelola agar kalau dicek kamu mahasiswa biasanya itu karena kuota dan HP. Wah, Ya. bahaya. Dan ya, makanya ketika ketika masuk rekening langsung dimasukkan ke rekening pembayaran SPP di fakultas. Itu sampai semester 8, bahkan sampai wisuda. Karena wisuda bayar tadi kan. Kalau wisuda nggak ditanggung sama pemerintah. Pemerintah yang menanggung sampai dengan semester 8, wisuda itu di luar tanggungan, tapi nanti kita kelola dana dari masyarakat kita, dari pemerintah itu, sehingga sampai wisuda pun mahasiswa tersebut tidak bayar. Untuk yang kurang kumaha ngarengkap kolot. Nah, tinggal kalau mikirin itu aja, mikirin buat ongkos angkot yang di sini. Biaya sehari-hari lah. Kembali lagi kepada diri kita sih itu jajan. Jadi itu kalau KIP gitu, full ya kalau KIP. Kemudian ada lagi PPA. PPA itu enggak full, cuma 1 kali dapat. PPA. PPA itu 1 kali, berapa ya? 8 juta per 6 juta gitu. Sekali gitu udah. Tapi sekali juga langsung bombastis ya Pak. Sekitar 8 juta kan, wah udah 2 semester. 8 juta yang provinsi ya, yang PPA itu terakhir kita dapat 25 orang. Di bawah 5 juta sih ya. Oh iya. Persisnya saya lupa yang PPA ini. Kemudian kalau yang jaga yang dari gubernur itu 1 kali dapatnya 8 juta. 8 juta. Hanya 1 kali semua dari mahasiswa S1. Oh iya. Kenapa cuma 1 kali S2, S3 juga untuk yang Jabar Future Leader Scholarship ini bisa S2, S3 juga. Oh jadi nggak cuma jenjang S1? Iya. S2, S3 bisa. Hanya dapatnya 1 kali 8 juta. Kemudian ada lagi beasiswa dari pemerintah kabupaten itu cuma 5 jutaan. Tapi itu sampai beres. Oh gitu Pak jadi. Totalnya untuk 1 kali 5 juta. Ya, kita kemarin dapat waktu 7 orang, itu satu dapat, 2 dapat, sampai semester 8 gitu. Oh di PEBI ada. Ada yang dapat itu dari Pemda. Oh iya Pemda, beasiswa Pemda ya. Biasa Pemda. Biasa teman-teman yang aktivis saya juga prioritaskan, terus ketua BPS ini selalu dapat dari situ, dari yang Pemda. Sekarang yang tadi SPM itu ada yang dapat gitu ya. Ya Nadia. Nadia. Saya ketika ada keluar tulisnya aktivis cetak. Nah jadi berarti Ada banyak dari jenisnya. dorongan juga nih dari istri Bapak itu kan, selain kalian bisa masuk PEBI juga, kalian aktif di intra organisasi. Itu bagian dari trik ya. Kalau ingin dapat dari 7 itu harus dekat sama saya. Catatan. Cara dekat dengan saya aktif di organisasi. Nah gitu jadi Cara mendekatinya dengan jalannya ini. pastinya ya. Jalannya ada jalannya. Ada jalannya. Sahur ada deketannya. Bukan ada dekatnya cepatnya teman-teman, tapi memang karena kita aktif dalam berorganisasi. Kalau Ya. aktif di organisasi kan pasti sering ketemu saya. Ya, kenapa?
keluar dari saya. Tidak hanya di kuliah saja gitu, di perkuliahan kelas gitu kan. Kita juga kan orang lain kan yang mahasiswa yang biasa gitu kan nggak ikut intra kan mungkin seminggu cuma 2 kali misalkan ke Bapak. Saya kan hampir setiap hari gitu kan. Karena Ketemu memang Bapak. kita membutuhkan Bapak kita lagi pas tanda tangan. Sangat tanda tangan beliau itu sangat mempengaruhi organisasi. Ya, lebih lanjut ya. Ya, jadi teman-teman ada beberapa jenis beasiswa yang memang dibayar full, mulai dari tahfidz yang 30 juj gitu ya, 30 juj ya, 30 juj, lalu KIP yang tadi, terus beasiswa yang dari pemerintah pun ya, Pemda dan pemerintah provinsi. Ada PPA, terakhir ada UKT ya, uang kuliah tua. Kalau uang kuliah tua hanya sekali dapatnya dari kecil 2,5 juta aja. Tapi lumayan. Tapi setidaknya lumayan itu langsung masuk ke kantong kita. Iya. Itu buat Kantong sih penting ya. Sekarang musim kantong. Orang mana yang kan dia malu tidak mahasiswa senior tua gitu kan kasarnya tua. Ya sekarang mau masa digital. Ya tapi nggak tahu isinya mah. Nggak tahu setebal apa. Jadi lanjut barusan kita tuh ada 7 ya Pak di sini. Barusan baru 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 beasiswa. Kata kuat sekarang ini ya. Jadi angka 7 itu memang sangat berpengaruh. Di fakultas kita juga berpengaruh pada beasiswa. Ada pemain bola yang selalu bagus di internasional, Ronaldo. Nomornya berapa? Nomor 7. Ya, 7. Kalau 7 itu memang angka yang berpengaruh mungkinnya sakral sekali. kalau saya tuh kebayang tuh 7 itu apa 7 bidadari gitu. Apa sih? Dari Nggak emang beda nih. Kalau ngomongin cewek kan kalau misalnya malu sampai udah nikah sebelah situ. Ya, mungkin belum ya. Jangan ngomong dari kamu aja. Mungkin Jadi udah, udah beres selesai. Jadi, tips and trick ya. beasiswanya. Jadi kesimpulan yang mungkin didapat dari Bapak itu ini teman-teman. Jadi selain memang teman-teman harus benar-benar menggali informasi perihal apalagi beasiswa itu yang memang peluang itu banyak jalan gitu. Jangan sampai patah semangat karena memang melihat kondisi keuangan atau apa. Yang penting tekad dan niat teman-teman untuk melanjuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Banyak pernikahan. Pernikahan nggak apa-apa sampai pernikahan juga ya. Tapi udah ada jawabnya kan kita nggak bisa Tapi apa-apa. setidaknya kan kita kalau misalkan mengesampingkan mereka kita lebih fokus gitu kan, lebih fokus akademik gitu kan. Jadi banyak jalan teman-teman. Apalagi kan barusan nyampe 7 kan, di kita tuh nyampe 7 dan di dalamnya itu emang ada kuota masing-masing, mau dihitung sabaraha gitu kan, banyak gitu. Mungkin itu dari sedikit kesimpulan dari Kang Faisal sendiri ya. Iya. Nah, Iya. kita dengarkan nih dari Pak Helannya. Kira-kira ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Iya, Bapak iya. kepada Pesan calon terakhir ya. pesan terakhir juga Pak. Kepada teman-teman Ya, pesan penutup gitu. Pesan Iya. penutup buat teman-teman calon yang menjadi mahasiswa. Iya, Gitu. pertama Pebi ini. Dalam bagi ya. Calon PP. Saya sebagai pendidikan dan kemahasiswaan yang bertanggung jawab mengelola beasiswa bagi teman-teman lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah yang ingin kuliah, jangan berpikir bahwa saya tidak punya dana, orang tua saya nggak mampu. Sekarang itu banyak peluang, banyak jalan. Kalau kita tekadnya kuat, selalu ada jalan. Salah satu jalannya beasiswa. Jadi silahkan daftar ke PMK Unsur. Nanti akses informasi tentang beasiswanya bisa melalui saya atau melalui teman-teman yang senior ini. Senior. Cari karena Faisal juga dapat kan? Iya, dapat. Nah, Faisal Alhamdulillah. 25 KIP bisa jadi contoh mungkin ya. Ini kalau nggak lulus ini bahaya. Insya Allah meninggal dengan baik-baik. Pesan dari saya, mari bergabung bersama PMK Unsur. Insya Allah kita meningkatkan soft skill kemampuan kita bersama-sama di PMK ini bersama. Kita sudah berusaha 511 lulusan dan sudah tersebar di berbagai dunia kerja. Jadi kalau Anda masuk sini belum mendapat beasiswa, nanti harus seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjuang meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga kita. Terima kasih. Oke. Sudah cukup ya, alhamdulillah ya
ampun informasinya sempurna Emang, sekali teman-teman jelas yang banget. memang mau melanjutkan yang tidak perlu mengkhawatirkan apa sih namanya biaya gitu kan. Jadi maksudnya jangan apa ketahan atau apa gitu kan. Banyak kok jalan gitu. Biar untuk beasiswa. Nah mungkin terima kasih mungkin Pak. Kita pamit undur diri juga. Ya, terima kasih kepada Pak yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di sini. Ya, langsung aja tuh kita pamit ya. Ya, kita pamit. Tapi bentar. Setelah ini juga kita ada punya narasumber yang memang lebih The Next Talk Show. The Next Talk Show. Oh iya, The Next Talk Show yang ketiga. Jadi kalian memang harus benar-benar tahu Stay. tuh memang di apa sih lebih luasnya gitu di berbagai sumber gitu kan. Ini sumber Detailnya pertama kita gitu. udah ya, Iya. kita ke sumber kedua ceritanya. Nah gitu, jadi di next Harmony Febri Talk Show kita akan mengundang satu narasumber lagi yang untuk membahas apa sama juga itu, tapi lebih maksudnya di beda sumber gitu kan. Beda sumber pasti beda pendapat. Terus beda cara. pengalamannya juga kan gitu kan. Kita mungkin dari pengalaman bagaimana sih beliau bisa sampai goals seperti sekarang gitu kan di jenjang pendidikannya gitu. Berarti teman-teman jangan lupa untuk talk show yang ketiga gitu. Iya, talk show yang bagian ketiga. Nah, berarti Kami kita sekarang sudah- boleh lagi sekarang kita boleh. Ya, terima kasih. Ya udah teman-teman, terima kasih atas waktunya juga kepada teman-teman yang udah nonton kita di sini, yang insya Allah informasi kita ini yang bakal ngasih manfaat buat teman-teman juga Iya. gitu ya. Saya Hana dari BFM Unsur mengundurkan diri dan teman saya. Muhammad Desalamin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.